Nama saya Elia Elizabeth, NIM 2017-276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi biaya. Definisi biaya menurut buku teori akuntansi halaman 228. Biaya merupakan timbulnya kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatan yang akhirnya mengakibatkan turunnya aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset persediaan barang berkurang. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan dengan berkurangnya aset, maka kos sebesar barang terjual akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi, seandainya semua aset setelah dikurangi hutang harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah uang yang kembali ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Jadi, pada saat terjadinya biaya, hutang kepada pemilik berkurang dan pemilik harus bersedia menanggung biaya tersebut. Karena kesatuan usaha dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Definisi biaya menurut aliran fisik atau moneter. Menurut FASB, biaya merupakan aliran keluar aset atau pemanfaatan aset secara fisik atau moneter, bahwa biaya timbul dari produksi barang dan jasa. FASB memaknai biaya sebagai aliran fisik. Secara simpatik, biaya sebagai perubahan atau penurunan nilai sehingga timbulnya biaya merupakan kejadian moneter. Menurut KAM, biaya merupakan kejadian moneter bahwa nilai dapat diukur dengan melalui pembelian tunai, pembelian kredit, dan pembelian dengan saham perusahaan. Keunggulan definisi KAM dan FASB adalah pemasukan waktu sekarang sebagai takaran untuk menghubungkan pendapatan dengan biaya. Karakteristik biaya. Karakteristik utama dan pendukung dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama, penurunan aset. Penurunan aset dapat terjadi karena pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk dapat disebut dengan biaya jika produk tersebut terjual. Aset dalam hal ini diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya aset tertentu, misalnya persediaan bahan baku. Yang kedua, operasi utama yang menerus. Kegiatan operasi dalam perusahaan merupakan kegiatan penciptaan pendapatan laba yang dilakukan dalam kegiatan memproduksi barang atau jasa. Perusahaan ingin mendapatkan dan mengukur laba dengan cara mengkaitkan antara biaya dan pendapatan. Kegiatan operasi menunjukkan elemen statement aliran kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga, kenaikan kewajiban. Menurut KAM, pada buku teori akuntansi, pemanfaatan aset disimpulkan bahwa barang dan jasa yang telah diperoleh perusahaan umumnya diakui sebagai aset. Akan tetapi, tidak semua barang dan jasa dicatat sebagai aset, melainkan langsung dimanfaatkan menjadi biaya karena pada dasarnya jasa tersebut dimanfaatkan terlebih dahulu. Kemudian, bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang. Yang keempat, penurunan ekuitas. Penurunan aset menurut APB dan IAI menegaskan bahwa ekuitas secara konseptual adalah hutang usaha perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, turunnya aset sebagai biaya harus mengakibatkan turunnya ekuitas. Misalnya, pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak disebut sebagai biaya. Jadi, penurunan ekuitas merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Rugi. Dalam buku teori akuntansi halaman 404 terdapat kata kunci yang melekat pada pengertian rugi meliputi yang pertama, penurunan ekuitas aset bersih. Dalam karakteristik biaya dapat disimpulkan bahwa rugi merupakan jumlah bersih atau jumlah kotor suatu biaya. Yang kedua,